Sobat Sehat RSSA, bertemu dengan saya Aditya dan welcome to the podcast Bincang Sehat RSSA. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah mengenai mutasi dari virus SARS-CoV. Untuk itu, kami telah mengundang sang pakar kepada yang saya hormati, Dr. Nurimah Diah Pujiastuti, spesialis mikrobiologi klinis, magister kedokteran klinis. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat datang di podcast Bincang Sehat RSSA, dokter. Ya. Baik, sehat dokter hari ini, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, dokter. Sebelum kita memulai pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan, mungkin dokter sedikit bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para penonton podcast kita, dokter. Monggo. Perkenalkan, saya Dr. Nurimah Diah Pujiastuti, spesialis mikrobiologi klinik di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Oke, dokter. Baik, dokter. Tema kita pada hari ini adalah mutasi dari virus SARS-CoV. Seperti yang kita ketahui, dokter, bahwa COVID ini datang di Indonesia kurang lebih umurnya baru setahun lebih sedikit. Tapi kok bisa dalam rentang waktu yang sesingkat itu sudah ada mutasinya, dokter? Why? Karena kan COVID ini kan virusnya namanya, penyakitnya namanya COVID-19. Virusnya namanya SARS-CoV-2, yaitu golongan dari coronavirus, lebih spesifiknya beta coronavirus. Memang dia itu kan single stranded RNA positive chain, jadi dia memang sifatnya virus RNA itu adalah gampang mutasi, mudah mutasi, sepertinya HIV ataupun influenza itu kan juga virus RNA, kan gampang mutasi. Tapi sebenarnya COVID ini lebih tidak lebih mudah mutasi dibandingkan HIV maupun influenza, karena dia ada mekanisme profiling mekanisme misalnya. Jadi dia bisa ngecek kembali urutan DNA-nya itu yang dia waktu translasi itu dilihat lagi, oh ini ada yang salah, bisa diganti. Jadi sebenarnya mekanisme mutasinya lebih tidak lebih secepat influenza maupun HIV. Oh, tapi memang virus itu pasti bermutasi, dokter? Karena dia kan makhluk hidup. Oh, virus itu makhluk hidup? Iya. Oke. Lalu mutasi dari COVID itu sebenarnya seperti apa, dokter? Bentuknya, atau mungkin cara dia menginfeksinya, atau mungkin bagaimana, dokter? Mutasinya itu kan jadi gini, mutasi itu adalah perubahan urutan basa nitrogennya RNA-nya, DNA-nya itu. Jadi ketika dia salah satu dari basa nitrogennya misalnya A berubah jadi T, itu bisa jadi kalau nanti proteinnya itu tidak berubah, jadi dia namanya silent mutation. Kalau silent mutation berarti ya dia tidak akan ada perubahan apa-apa di situ, cuma berubah karena proteinnya tetap yang dihasilkan sama. Tetapi ketika dia ada mutasinya itu berubah, misalkan ada di C yang misalkan dia berubah menjadi mudah proteinnya berubah, maka di situ dia juga akan hasil dari mutasi itu bisa bermacam-macam gitu. Jadi bisa jadi dia lebih infeksius, bisa juga enggak, bisa jadi penyakitnya lebih berat, bisa jadi lebih enggak, tergantung protein apa yang dibuat dari hasil ini yang membuat dia, apakah dia mempengaruhi bagian spike-nya seperti yang tahu spike itu kan seperti kalau matahari itu durinya itu. Seperti spike. Itu. Ya, itu namanya spike seperti durinya. Kalau durinya itu berubah, maka dia akan berubah pada mungkin dia nggak bisa masuk ke sel host atau bisa lebih melekat ke sel host seperti itu. Jadi tidak pasti. Baik, dokter. Apakah lebih berbahaya, dokter, mutasi ini daripada COVID pada umumnya begitu? Ada dampak-dampak terbaru atau dampak-dampak bisa yang lebih berbahaya, bisa tidak berbahaya. Tergantung. Sebenarnya kan kalau sekarang di dunia itu banyak ya mutasinya, tapi sekarang yang jadi varian on concern itu ada cuma beberapa virus aja, jadi beberapa varian aja. Jadi memang yang berdampaknya dia merubah dari sifat si virusnya atau dia mudah untuk transmisinya, itu mungkin jadi varian of concern yang di WHO itu. Mohon maaf, dokter, varian apa, dokter? Varian of concern. Of concern? Iya.
Itu apa dokter? Ya sebenarnya virus itu banyak, cuman ada beberapa yang perlu disoroti gitu loh. Yang mana sih yang harusnya kita lihat lebih detail seperti itu. Mungkin ada kayak ethylene mutasi tadi kan tidak berubah asam aminonya, tidak berubah proteinnya, jadi tidak masalah semua seperti itu. Jadi nggak begitu disorot seperti itu. Tapi kalau dia berubahnya jadi lebih transmisinya lebih cepat, dia lebih menyebabkan penyakitnya lebih severate, berarti dia jadi variant of concern itu yang lebih diperhatikan dari. Jadi memang ada penjelasan ilmiahnya dokter yang mengenai hal tersebut ya dokter. Iya. Dan bagaimana dokter bila mana virus COVID yang telah bermutasi seperti yang dokter jelaskan tadi ya, ada proteinnya, ada asam amino, itu menginfeksi manusia dokter. Dampaknya apa? Apakah semakin sesak nafas, ataukah semakin demam atau bagaimana dokter? Tidak pasti. Jadi tidak pasti. Iya, tergantung dia mutasinya di mana. Jadi kalau dia ada bisa jadi lebih berat, bisa jadi lebih ringan. Bisa jadi dia lebih mudah menular, bisa jadi enggak. Gitu. Jadi tidak pasti dia kan virus itu makhluk hidup. Dia kan bertahan. Gimana caranya dia bertahan hidup? Itu kan ya melalui salah satunya mutasi. Mutasi begitu dokter. Dan memang Indonesia sudah kemasukan varian itu dokter? Yang masuk itu kan yang kemarin yang B117 itu yang B117 yang dari mana Inggris itu. Dari Inggris, setahu saya dari Inggris dokter. Mohon maaf bila salah ini dokter. Itu memang mutasi terbaru ya dokter? Mutasi baru bukan terbaru, mutasi baru dari COVID gitu dokter? Banyak mutasi sebenarnya banyak. Oh banyak? Iya. Nggak cuma B117 saja dokter? Enggak. Oke, baik dokter. Dan apakah itu lebih berbahaya daripada COVID pada umumnya? Kalau dari segi surveillance-nya, kalau setahu saya itu tidak lebih berat penyakitnya, cuma dia lebih cepat menularnya ya. Lebih cepat menular? Iya. Mungkin kalau lebih menyebabkan penyakit lebih berat, mungkin perlu dikaji penelitian lebih lanjut ya, karena masih dalam penelitian ya. Tapi kalau untuk lebih cepat menularnya, iya, memang lebih cepat menular. Itu dokter, lebih cepat menular itulah yang sebenarnya kita khawatirkan. Karena kan oke lah, kita sekarang sudah menjaga protokol kesehatan nih dokter, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak gitu dokter ya. Tetapi apakah itu tetap efektif? Tetap efektif. Masih efektif? Iya. Karena walaupun kita sudah divaksinasi pun tetap harus tetap jaga jarak, pakai masker, menghindari kerumunan, cuci tangan, tetap harus seperti itu. Meskipun kita telah divaksin, tetap harus dokter menjaga itu. Dan itu apakah berpengaruh juga untuk kita menghindari varian baru nih dokter? Apakah masih efektif atau mungkin ada kiat-kiat lain? Ya itu, karena kan mutasi semakin virus itu dia transmisinya semakin cepat. Akhirnya misalkan saya nulari Mas, ya kan dari saya dia akhirnya Dimas dia multiplikasi lagi, beranak pinak lagi, tambah banyak lagi. Ketika dia tambah banyak lagi, dia ada kemungkinan di situ ada salah satu misi, mungkin dia waktu bikin urutan basa nitrogennya berubah. Nah, disitulah dia bisa jadi mutasi. Jadi untuk mencegah kita berubahnya banyak varian baru itu, ya itu tadi tetap menjaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan, menghindari kerumunan, itu juga menghindari mobilisasi terlalu tinggi, itu ya tetap dipakai. Oke dokter, sedikit pertanyaan saya dokter. Mengulang kembali ke awal pertanyaan saya tadi. Virus adalah makhluk hidup dan dia berpotensi untuk bermutasi. Namun faktor apa saja sih dokter yang menyebabkan dia bermutasi? Apakah iklim atau suhu atau mungkin karena daya tahan inangnya? Bukan masalah itu. Bukan dokter. Tapi karena dia kan misalkan makhluk hidup kan dia seperti kita ya, suatu saat pasti ada suatu kesalahan. Apa naluri dokter? Ya kesalahan dalam membuat urutan basa nitrogen itu. Ya ketika dia multiplikasi terus, ketika dia tambah banyak, bisa jadi suatu saat dia akan berubah basa nitrogennya itu. Ya itu yang jadi akan menyebabkan dia mutasi. Baik dokter. Karena memang sifatnya dia seperti itu, sifatnya si virus seperti itu. Memang sifatnya tuh dia berpotensi untuk bermutasi dokter, meskipun itu tidak terlepas dari iklim, suhu itu. Memang sifatnya dia sebagai virus RNA seperti itu. Dokter, lalu bagaimana cara Rumah Sakit Saiful Anwar nih, dalam merawat pasien yang memang terinfeksi varian COVID yang
jenis baru ini dokter? Ya tetap sama. Sama pada umumnya? Pada umumnya. Oh, jadi tidak ada perbedaan. Oh, SOP penata laksananya tetap pada umumnya. Iya. Oke, baik dokter. Lalu ada kesulitan-kesulitan apa lagi dokter dalam merawat virus yang baru nih? Oke lah, secara perawatan hampir mirip nih sama, Iya. tapi apakah ada kesulitan-kesulitan lain atau mungkin ada temuan-temuan baru nih? Ternyata kalau varian yang jenis 2 harus begini Oh, gitu. ada. Kalau tata laksananya ada. Cuma nanti misalkan dia mutasi ya, mutasinya misalkan kita kan nggak tahu ya. Ketika kita merawat pasien kita nggak tahu dia virusnya itu varian apa, kita kan nggak tahu. Tetap sama. Kan nggak tahu nanti di PCR itu tidak kelihatan. Karena di PCR hanya melihat target gennya. Kalau memang tahu untuk variannya dia apa, harus di sequencing. Nah itu perlu proses lagi. Apa itu dokter? Jadi bagaimana kita mengetahui pasien ini terinfeksi virus COVID jenis apa begitu? Itu bagaimana cara kita mengetahui dokter? Di sequencing itu tadi. Sequencing itu apa dokter? Sequencing itu melihat urutan basa nitrogennya. Jadi nanti misalkan dari virus yang pertama, misalkan Wuhan, itu urutan basa nitrogennya apa? Nah ketika kita tahu varian baru ya itu awalnya sama dengan indukannya enggak. Di situ nanti juga ada kan ada di GSAID ya, di site itu di situ ada yang virus ini yang ada di sini tuh mutasinya di bagian mana itu ada nanti ada websitenya sendiri. Jadi mau kita masukkan sendiri ke situ, nanti dilihat di situ masuk varian yang mana seperti itu. Lalu untuk obat-obatannya dokter, apakah sudah ada? Untuk saat ini obat COVID setahu saya belum ada yang spesifik ya. Obat COVID aja belum ada ya, apalagi mutasinya dokter. Iya, mutasinya ya bisa didapat sequencing itu, tapi kan tidak dilakukan secara rutin itu. Jadi kalau memang yang beredar di Indonesia, yang beredar di luar kan ya sudah, memang Indonesia kan belum secara rutin melakukan sequencing ya, ya sequencing. Jadi memang untuk setahu saya, Litbangkes itu memang ada untuk pemerintah itu ada mengeluarkan mana-mana yang akan di sequencing. Jadi hanya kasus-kasus tertentu yang akan di sequencing oleh pemerintah. Jadi misalkan ada dia pasien dari luar negeri, pasien setelah vaksinasi seperti itu, itu mungkin bisa nanti dikirim sampelnya ke Litbangkes untuk di sequencing. Oh gitu. Kalau di RSSA belum bisa dokter untuk sequencing? Belum bisa. Tidak ada alatnya. Emang alatnya khusus dokter itu? Iya, beda. Baik dokter. Dokter, di akhir segmen nih dokter, mungkin dokter bisa menyampaikan pesan atau mungkin saran kepada masyarakat nih, bagi kita semua untuk menghadapi virus COVID yang telah bermutasi nih dokter. Monggo. Saran saya tetap memakai masker, menjaga jarak, tetap mencuci tangan, mencegah mobilisasi terlalu tinggi, dan menghindari kerumunan. Tetap itu, karena mutasi dapat dicegah hanya dengan itu. Mutasi dapat dicegah hanya dengan itu dokter? Iya, karena mencegah dia modifikasi, makin saya cepat menulari sampai dia di situ bisa jadi peluangnya untuk dia bermutasi semakin tinggi. Oke, jadi kedepannya bisa bermutasi lagi. Iya. Oke, berarti tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, sama itu tadi apa dokter? Menghindari kerumunan. Baik, Dokter Nurima, terima kasih atas ilmunya, waktunya, dan kesempatannya dokter di tengah kesibukan bersedia hadir di podcast kita. Terima kasih sama Mas. Iya dokter, terima kasih. Nanti kalau di episode lainnya dokter kita undang, mau dokter? Insya Allah. Mungkin kita bisa sambil touring sambil tour ini di areanya dokter ini supaya kita bisa melihat nih bagaimana teman-teman dari mikrobiologi klinis itu dalam melihat atau memeriksa atau bagaimana spesimen-spesimen begitu dokter. Bersedia dokter? Insya Allah. Oke, saya tunggu dulu dokter. Dan bagi sobat sehat RSSA semua, sekian untuk episode kita kali ini, dan nantikan episode berikutnya yang tak kalah menarik. Akhir kata, salam sehat untuk kita semua dan RSSA Jaya.